Baru-baru ini muncul kontroversi tentang aplikasi FaceApp, aplikasi yang bukan dari deep web tapi udah berhasil membuat FBI melangkahkan step. Karena aplikasi ini dianggap bisa nyuri privasi seperti babi ngepet. Di video kali ini kita akan membahasnya secara rentet. Ya udahlah, nggak usah kebanyakan konsep. Saya ucapkan selamat menonton. Dukun santet. Hai Andika, guys, di sini baru-baru ini lagi viral sebuah aplikasi yang bernama FaceApp, di mana dengan aplikasi FaceApp ini kalian bisa mengubah wajah kalian menjadi lebih tua, lebih ganteng, lebih cantik, lebih abstrak, dan lain-lain. Tapi yang akan kita bahas kali ini bukanlah fitur dari aplikasi FaceApp, melainkan kontroversi yang ada di dalam aplikasi tersebut. Jadi awalnya setelah FaceApp ini viral dan menjadi aplikasi nomor 1 yang paling banyak di-download, ada seorang peneliti dari Amerika yang saya juga nggak tahu namanya, entah peneliti beneran atau enggak, saya juga kurang paham karena saya nggak kenal. Para peneliti ini mengatakan kalau aplikasi FaceApp ini sangat berbahaya karena tidak seperti aplikasi buatan Amerika lain, contohnya seperti Facebook, Instagram, Snapchat, ataupun kamera 360, Beauty Plus, dan aplikasi filter wajah lain. Si FaceApp ini tidak bisa bekerja secara offline, jadi dia harus online dan diupload ke servernya FaceApp terlebih dahulu. Jadi setiap face atau gambar wajah yang ingin kalian edit melalui aplikasi FaceApp, gambar tersebut harus diupload dulu ke server FaceApp dan kalian diminta untuk mengizinkan akses tersebut. Jadi dengan alasan inilah para peneliti di Amerika mengharamkan aplikasi FaceApp. Karena mereka beranggapan cukup aneh kenapa FaceApp ini tidak bisa bekerja secara offline dan harus mengupload foto kita di servernya FaceApp. Apakah yang diupload itu cuma sekedar foto wajah atau ada data privasi lain yang mungkin akan disalahgunakan oleh FaceApp? Sampai akhirnya pun FBI ikut tangan untuk menginterogasi data yang sudah diambil oleh FaceApp. Di video kali ini akan kita bahas apakah benar adanya seperti itu atau ini hanya sekedar gimmick atau kontroversi atau drama sinetron azab antara Amerika dan Rusia. Karena kan FaceApp ini buatan dari Rusia dan bisa mengalahkan aplikasi-aplikasi buatan dari Amerika. Tapi sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang mungkin baru aja mampir di channel ini, langsung aja subscribe karena channel ini akan membahas semua tentang dunia teknologi, informasi, dan gadget, dan berita-berita drama menarik seperti ini. Karena masalah utama dari FaceApp ini adalah apa saja yang diupload ke server FaceApp, maka kita akan melihat term dan juga privacy di halaman page FaceApp. Nah, di halaman privacy dari FaceApp disebutkan kalau FaceApp intinya akan menyimpan data kalian untuk analitik FaceApp seperti traffic, performa, developer update, dan lain-lain. Memang ada satu poin yang mungkin akan membuat kita agak risih sebagai penggunanya, yaitu poin nomor 1 tentang FaceApp akan menggunakan data kita untuk keperluan online ads dan juga marketing. Tapi yang perlu digarisbawahi, FaceApp ini adalah sebuah aplikasi gratis meskipun ada fitur premium yang bisa kalian beli, tapi FaceApp ini juga memiliki fitur yang gratis. Nah, untuk aplikasi, semua aplikasi yang berbasis gratis atau nggak bayar, biasanya itu memang disisipi iklan karena mereka itu ya hidup dari iklan. Mulai dari gaji pegawai, maintenance server, update bug, dan lain-lain. Kalau misalkan nggak ada dana untuk melanjutkan, ya kasihan. Kemudian juga ada poin di mana FaceApp mengklaim kalau data kita tidak akan diperjualbelikan kepada pihak ketiga yang bukan anggota dari perusahaan FaceApp. Yang artinya kalau perusahaan tersebut masih anggota keluarga FaceApp, ya boleh berarti. Tapi memang sebagai pengguna, kita tidak akan tahu data kita ini diapakan saja oleh FaceApp. Kalau hanya untuk keperluan online marketing dan juga iklan, saya kira sih nggak ada masalah. Cuman masalahnya kalau sudah sampai ke keperluan hacking atau carding, ya kita nggak akan tahu. Karena kita nggak bisa melihat dan juga mengakses server FaceApp. Kembali ke permasalahan FaceApp, di mana FBI sampai ikut turun tangan dan ingin meminta data FaceApp untuk kemudian diinterogasi. Di sini saya ingin mencoba untuk memberikan pendapat pribadi saya, yang pendapat ini muncul karena imajinasi saya yang sering nonton film Hollywood dengan genre yang high-tech, sci-fi, pokoknya yang teknologi-teknologi gitulah. Nah, yang saya khawatirkan ya, sekarang kan lagi zaman digital, di mana zaman digital ini adalah eranya artificial intelligence, algoritma, robot lebih canggih dari manusia, dan berbagai hal. Nah, yang saya takutkan karena yang diupload ke server FaceApp yang pasti yang kita tahu itu adalah gambar wajah kita, dan kemudian oleh server FaceApp di algoritma sampai bisa menjadi lebih tua dan lebih muda, dan itu mirip loh. Banyak yang bilang kalau dengan aplikasi FaceApp ini wajah kita tuanya nanti juga akan seperti itu. Dan kemarin juga ada acara di Kompas TV dialog tentang FaceApp ini berbahaya atau enggak. Nah, pakar tersebut, beliau mencoba aplikasi FaceApp dan katanya, karena beliau ini udah tua ya, beliau udah tua. Jadi beliau mencoba aplikasi FaceApp untuk memudahkan lagi beliau
Dan katanya itu mirip banget, jadi mudanya beliau itu dulu ya seperti itu. Jadi karena sistem robot atau artificial intelligence-nya FaceApp ini canggih banget, yang saya takutkan adalah kalian sudah pasti tahu ya tentang face recognition, dimana kalau dulu mungkin cuman iPhone atau Samsung yang bisa memiliki fitur face recognition. Cuman sekarang HP 1 juta, 1.500.000 juga sudah ada fitur yang namanya face recognition. Nah, untuk fitur face recognition ini sekarang nggak hanya digunakan untuk unlock smartphone, tapi juga sudah bisa digunakan untuk unlock aplikasi yang berbau dompet digital. Jadi saya kasih contoh, ada PayPal, kemudian OVO, GoPay, Tokopedia juga sekarang sudah ada namanya face recognition, jadi kalian tinggal face ID, langsung login ke Tokopedia-nya. Dan banyak website yang juga seperti itu. Jadi sudah bisa mengenal fitur face recognition, jadi kalian nggak perlu memasukkan password lagi. Nah, imajinasi saya yang sering nonton film sci-fi ini sangat khawatir kalau misalkan foto atau wajah kita yang sudah di mapping atau sudah diproses oleh sistem artificial intelligence-nya FaceApp, kemudian digunakan oleh FaceApp untuk hal-hal yang merugikan buat kita. Contohnya mungkin FaceApp bisa login PayPal kita, login OVO, login apapun yang berbau dompet digital, tiba-tiba saldo kita berkurang, tiba-tiba ada transaksi yang kita nggak tahu, tiba-tiba kita berlangganan apa. Nah, si FaceApp ini kan aplikasi pengedit wajah yang sangat bagus, sangat real, dan katanya itu sangat menyerupai. Takutnya kalau misalkan face recognition ini nggak mampu mengenali wajah kita yang asli, hanya dengan yang editan atau printing 3D yang dihasilkan oleh FaceApp kemudian bisa mengakses data kita, kan ya yang rugi kita sendiri. Tapi misalkan hal itu benar, sebenarnya bukan hanya FaceApp yang memiliki data wajah kita. Contohnya dari dulu itu sudah ada, Facebook itu sudah ada namanya face recognition, di mana sebuah foto kemudian ditandai dengan siapa aja yang ada di foto tersebut. Instagram juga ada, Twitter juga ada, apalagi Snapchat juga ada. Jadi misalkan kalau memang hal itu benar, pendapat dari imajinasi saya itu benar, berarti dari dulu kita itu sudah nggak punya privacy, kita itu sudah hidup di zaman yang benar-benar nggak bisa privacy. Karena setiap aplikasi sekarang menurut saya sudah meminta akses yang aneh-aneh, mulai dari lokasi, kontak, kalender, email, dan lain-lain. Kemudian yang bikin saya bingung, kenapa FBI sampai turun tangan dan meminta FaceApp untuk memberikan data kepada FBI. Padahal server FaceApp itu nggak ada di Rusia, meskipun FaceApp ini adalah aplikasi buatan Rusia. Karena server dari FaceApp kebanyakan ada di USA atau Amerika, dan kebanyakan juga dihosting oleh Google. Jadi kalau misalkan FBI mau meminta atau mau mengakses data dari FaceApp itu bisa tanpa harus perizinan dari FaceApp. Karena ya kalau kalian masih ingat isu yang dulu ya, di mana Facebook diminta untuk memberikan datanya kepada Badan Intelijen Amerika, itu boleh. Karena di sana ada kebijakan kalau Badan Intelijen itu diperbolehkan untuk mengakses data pengguna selama itu untuk keperluan intelijen. Jadi kalau yang dipermasalahkan adalah privacy, menurut saya ya kita itu dari dulu sudah hidup tanpa ada privacy semenjak kalian menginstal aplikasi dan semenjak kalian memiliki smartphone. Kemudian kenapa FaceApp ini harus mengupload foto kita ke server mereka terlebih dahulu? Sebenarnya ini ada di halaman term dan juga privacy-nya FaceApp. Kok kenapa foto kita harus diupload ke servernya terlebih dahulu untuk diedit? Kenapa nggak offline aja seperti aplikasi lain? Nah, FaceApp ini mengklaim kalau kegiatan mengupload ke server mereka ini pure karena untuk efisiensi. Jadi saya kasih contoh, misalkan kalian mau kirim foto mantan kalian untuk diedit lebih tua, untuk melihat foto mantan kalian tuanya kayak gimana. Kemudian setelah dapat hasilnya, aduh, mantanku tuanya kok gini. Jadi kemudian kalian mau mengedit lagi ke wajah yang lebih muda gitu misalkan ya. Nah, karena si FaceApp ini sudah punya foto mantan kalian nih di server yang mereka punya. Jadi kalian nggak perlu kirim foto baru yang akan memakan waktu yang lama. Jadi dari segi waktu akan lebih efisien, dari segi kuota atau bandwidth kalian juga akan lebih hemat. Jadi kesimpulannya apa gitu loh yang dipermasalahkan oleh pakar peneliti atau siapapun yang ada di USA sana tentang aplikasi FaceApp ini. Karena kalau mau jujur-jujuran, hampir semua aplikasi itu sekarang meminta akses ke yang paling parah itu ke lokasi ya. Jadi kalian di mana itu mereka tahu. Ngeri gak sih kalau tiba-tiba kalian diculik oleh FBI gitu kan ya, menakutkan. Padahal si FaceApp ini hanya meminta data foto atau gambar yang ada di galeri kalian. Jadi nggak sampai meminta akses untuk ke email, kontak, sampai hal-hal privasi lain seperti kebanyakan aplikasi buatan Amerika. Kalau menurut saya sih FaceApp ini memang ada masalah dan bikin masalah sebenarnya. Jadi sosial media saya itu beberapa minggu kemarin berubah menjadi panti jompo karena teman-teman saya sekarang udah pada tua-tua.
Ya, saya ikutan juga sih pakai filter, jadi saya juga tua. Jadi saya juga masuk ke panti jomponya mereka. Kemudian face app ini juga bisa disalahgunakan oleh lelaki hidung belang. Jadi misalkan ada 2 orang pacaran, kemudian lelakinya ini pergi sama, ya selingkuh lah sama cewek lain. Kemudian si pacarnya yang asli, yang real itu tanya, lagi di mana kok lama banget bales. Terus dia minta pap, ya, karena lelaki ini bucin jadi dia pap. Tapi papnya pakai aplikasi face app. Jadi yang di face app adalah yang selingkuhannya tadi dijadikan lebih tua. Terus dia bilang, ini lagi nganterin nenek mau nyebrang. Apalagi pacarnya ini nggak tahu apa-apa tentang face app. Jadi ya percaya aja. Jadi pertumbuhan perselingkuhan akan menambah jika ada aplikasi face app ini. Oke guys, jadi cukup segitu aja pendapat saya tentang aplikasi face app ini. Kalau kalian punya pendapat lain tentang aplikasi ini atau kontroversi ini, kalian bisa share pendapat kalian di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!